dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, gunung pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, agung dan perkasa, megah dan percaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, gunung pertahanan. Katakan Yesus, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Sorak nyatakan, Yesus kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Nyatakan, Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia, agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, gunung pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Haleluya. Hello students, welcome back to Radiant Student Online Service. Senang banget ketemu kalian lagi dan bisa ibadah bersama-sama lagi. Hari ini mari kita siapkan waktu, siapkan hati agar kita sungguh-sungguh menerima yang terbaik dari Tuhan. Let's pray. Tuhan Yesus, kami siap untuk menerima firman-Mu. Izinkan kami untuk mengalami perubahan demi perubahan dalam kehidupan kami, sehingga semakin hari kami semakin serupa dengan Kristus. Terima kasih Tuhan, pimpin kami Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Teman-teman, kita mau lihat sama-sama ada video before after. Let's see this one. Siapa yang seneng nih lihat video before after? Kadang-kadang segala video yang before after diliatin semua ya. Yang tadinya begini jadi begitu, yang tadinya kecil jadi besar, yang tadinya jelek jadi cantik, jadi cakep. Kenapa sih pada penasaran? Biasanya karena kita pengen tahu, kita kepo dan penasaran jadinya gimana ya. Terus tadinya begini jadi bagaimana ya. Dan biasanya kalau before after itu biasanya jadi glow up atau glow down nih teman-teman. Biasanya yang diharapkan itu glow up ya. Tadinya pas kecil kayak gini, terus pas gede jadi beda banget, keren banget, hits banget dan lain-lainnya. Atau tadinya ini rumah ancur-ancuran, kamarnya jelek, tahu-tahu udah di before after jadi glow up, jadi keren, jadi indah, jadi estetik. Nah teman-teman saya mau tanya nih, pernah nggak teman-teman membuat video-video before after seperti yang kayak tadi ini? Kalau tadi kita lihat, wah dia dari kecil sampai gede ya, dan kayaknya perubahannya sedikit-sedikit tapi lama-lama jadi berubah banget nih. Kalau teman-teman pernah membuat video before after, pasti tahu banget dong gimana ribetnya waktu ngedit transisinya. Semakin bagus videonya, makin banyak macam-macamnya, biasanya makin rumit editannya. Dan di saat ngedit pasti ada aja salah-salahnya. Gak langsung mulus sekali jadi langsung keren. Bener gak sih teman-teman? Nah ngomongin soal before after, ada satu murid Yesus yang before afternya menarik banget. Coba tebak kira-kira siapa? Ada yang nebak, oh Paulus kak, bisa juga. Tapi kali ini kita mau lihat transisi glow up dari murid Yesus yang satu ini bernama Petrus. Kita mau baca sama-sama dari Yohanes 1 ayat 42.
Dibilang gini, ini adalah cerita ketika awal mula banget Tuhan Yesus bertemu dengan Petrus. Jadi sebelumnya belum pernah ketemu nih, belum pernah di-spill, baru ketemu saat ini. Lalu kita baca bareng-bareng, ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, engkau Simon anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas, artinya Petrus. Jadi waktu itu Petrus ini dibawa sama saudaranya, dibawa sama Andreas. Di bahasa Inggrisnya, versi New Living Translation dibilang gini, then Andrew brought Simon to meet Jesus. Looking intently at Simon, Jesus said, your name is Simon, son of John, but you will be called Cephas, which mean Peter. Jadi in the beginning, Tuhan Yesus tahu banget nama kamu Simon. Tapi kalau bahasa Inggrisnya you will be called. Kamu akan dipanggil, artinya belum. Berarti dia masih Simon. Tapi kamu akan dipanggil menjadi Petrus. Petrus itu artinya batu karang. Lalu dilihat lagi, nama Simon itu tadinya apa sih artinya? Nama Simon artinya wavering atau you know wave right? Tahu ya wave bergoyang atau bahasa Gen Z-nya labil. Labil banget deh dia. Gampang terpengaruh, gampang berubah, gampang kadang mikir A jadi B. Keputusannya berubah-berubah terus dan susah banget untuk nentuin maunya yang mana. And so on, and so on. Pokoknya dia banyak bingungnya deh, labil. Tapi Tuhan Yesus di first time dia ketemu sama Simon, dia memanggil Simon itu sebagai Petrus. Arti nama Petrus adalah batu karang. Wah, sangat berlawanan ya. Kalau before dia dipanggil Simon atau si labil. Sedangkan after setelah ketemu Yesus dia dipanggil Petrus sang batu karang. Batu karang, tahu dong batu karang itu kuat. Ada di lautan, bisa bertahan melawan ombak badai, ombak besar. Pokoknya batu karang itu justru menjadi anchor, menjadi pegangan buat orang-orang yang mungkin membutuhkan pegangan. Kedengarannya cerita before after Petrus itu keren banget ya teman-teman. Wow, glow up banget dari si labil jadi si batu karang. Tapi ternyata perjalanannya tidak seperti itu. Tidak semudah itu Ferguson. Ketika Yesus mengatakan, sekarang kamu jadi Petrus ya. Sekarang I will be called you Peter, oke? Ternyata nggak langsung berubah jadi Petrus. Simon tetaplah Simon, belum jadi Petrus. Simon tetap menjalani kehidupannya seperti biasa. Menjadi murid Yesus, ikut Yesus, makan bersama 12 murid Yesus yang lain. Sempat atau sering bahkan dia nggak bisa kontrol emosinya. Sampai-sampai dia pernah memotong telinga seseorang. Dan bahkan waktu Yesus ditangkap dan disalibkan, si Petrus ini yang katanya batu karang ini dia malah menyangkal Yesus. Dia bilang saya nggak kenal sama Yesus sampai 3 kali. Apakah ini yang disebut Petrus? Apakah ini yang disebut batu karang? Kok masih kayak Simon, masih labil? Bahkan waktu Petrus menyangkal Yesus, dalam kitab Yohanes dikatakan kalau Petrus bukan hanya menyangkal, tapi dia mengutuk juga. Dia cursing, jauh lebih parah daripada yang dilakukan oleh Yudas yang menyerahkan Tuhan Yesus. Setelah Petrus menyangkal Yesus dan meninggalkan Yesus, dia kecewa akan dirinya sendiri. Dia nyesel, dia pikir habislah hidup saya. Dia pikir udahlah saya kembali aja ke pekerjaan lama saya, ke profesi lama saya yaitu nelayan. Dia balik lagi tuh pulang ke rumahnya, dia gak pelayanan lagi. Dia pikir udahlah balik lagi aja deh, jadi nelayan lagi aja deh. Petrus pikir bahwa panggilan Tuhan tentang dia jadi batu karang itu sudah berlalu dan sudah gagal. Tapi ternyata gak lama setelah itu, waktu Petrus sedang merasa gagal, merasa kalah, merasa kehilangan segala sesuatu, Petrus bertemu lagi dengan Yesus dan glow up sejati pun terjadi. Di kitab Para Rasul, Petrus itu dipenuhi oleh Roh Kudus dan glow up terjadi dalam hidupnya. Teman-teman, perjumpaan dengan Yesus dan kepenuhan Roh Kudus mengubah total kehidupan seseorang. Simon menjadi Petrus ketika ia dipenuhi Roh Kudus. Ada Roh Kudus yang membuat semua janji Tuhan itu menjadi nyata. Tanpa Roh Kudus, Simon hanya akan tetap jadi Simon. Dia tidak akan pernah menjadi Petrus. Jadi kita belajar bahwa Roh Kudus adalah sang pembawa perubahan. Pastikan dirimu dipenuhi oleh Roh Kudus. Pastikan bahwa hidup kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Dari kisah glow up Simon yang menjadi Petrus, kita belajar kalau setiap orang punya calling dari Tuhan. Panggilan Simon adalah menjadi Petrus, sang batu karang, pemimpin besar, pemimpin yang kuat, yang kokoh pada zaman gereja mula-mula. Kita juga belajar bahwa hidup itu adalah perjalanan. Life is a journey. Dari dapat panggilan, menjalani panggilan, sampai kita selesai di garis finish waktu kita kembali ke rumah Bapa.
Setiap kita punya panggilan yang berbeda dan spesifik. Sama-sama katakan, saya punya panggilan. Panggilan kita itu genuine. Panggilan kita itu benar-benar otentik teman-teman. Panggilan Tuhan gak akan niru orang lain. Tuhan kita bukan Tuhan yang suka meniru. Dia adalah Tuhan sang pencipta yang mampu membuat sesuatu yang tidak ada menjadi ada. He is a genuine God, not duplicate. Dia gak akan menduplikasi panggilan seseorang. Dia punya panggilan yang khusus buat kamu dan saya. So young people, di masa mudamu penting untuk mencari tahu panggilan Tuhan dalam hidupmu. Panggilan apa kak? Panggilan nama, panggilan kayak Simon jadi Petrus. Saya sih dipanggilnya, nama saya Sheryl dipanggil C gitu ya. Bukan teman-teman, bukan cuma panggilan, kamu panggilannya siapa? Bukan. Kalau masih bingung, kita lihat dari buku Courage and Calling karya Gordon T. Smith. Dia adalah seorang profesor dari Ambrose University and Seminary di Kanada. Profesor Smith mengatakan ada 3 jenis panggilan Tuhan. Yang pertama ada general call. Panggilan yang memang general untuk semua orang. Tuhan memanggil kita semua untuk jadi murid Tuhan. Jadi orang Kristen dan juga menjangkau memberitakan firman Tuhan kepada semua orang. Itu adalah panggilan kita sebagai orang Kristen. Semua orang Kristen di seluruh dunia dimanapun dia akan mendapatkan panggilan yang sama. Yang kedua adalah specific call. Tentu namanya juga spesifik, maka ini akan lebih detail. Specific call adalah sebuah misi yang Tuhan berikan secara spesifik bagi kita. Dan gak akan pernah sama. Specific call ini very genuine, gak akan pernah sama dengan yang lain. Tuhan memanggil kita untuk memberikan pengaruh yang besar, yang bagus bagi dunia. Pengaruh di bagian apa? Nah itulah yang perlu kita cari tahu. Yang ketiga adalah immediate call. Apa itu immediate call? Teman-teman, tugas yang Tuhan kasih saat ini semuanya harus kita kerjakan. Misalnya saat ini kamu adalah seorang pelajar. Apa immediate calling dari seorang pelajar? Tentu your calling is to study. Kalau kamu pelajar ya kamu harus belajar. Belajar itu bukan pilihan bagi seorang pelajar. Itu adalah panggilan. Jadi waktu kamu belajar, kamu les, kamu sedang mengerjakan panggilanmu. Waktu kamu bikin tugas, waktu kamu gak nyontek pas ulangan, kamu jujur, kamu sedang menjalankan panggilanmu. Waktu kamu sedang datang ke sekolah, walaupun ngantuk-ngantuk, siapa yang pernah malas sekolah karena ngantuk banget? Pasti semua pernah ngalamin ya teman-teman. Itu adalah saat kamu sedang menjalani panggilanmu. Kalau kamu adalah seorang anak punya panggilan apa? Seorang anak punya panggilan untuk taat pada orang tuanya. Kalau kamu one day jadi orang tua, panggilanmu sebagai orang tua beda lagi. Kamu harus mengurus anak-anakmu. Kamu mungkin harus hadir ketika anakmu nanti minta, "Mah, aku mau lomba olimpiade, lomba balet, datang dong." Tugas kita datang. Tapi sekarang sebagai anak tugasmu adalah taat. Kalau orang tua berharap agar nilaimu bagus, kerjakanlah. Kalau orang tua bilang, kamu beresin kamar ya, kamu belajar cuci piring ya setelah makan, kerjakanlah. It's your calling. Atau kamu sekarang adalah siapa di sini yang bersaudara ada bertiga atau berdua atau lebih dari satu. Mungkin kamu kakak, mungkin kamu adik. Atau mungkin kamu anak tunggal. Kamu punya satu calling sebagai seorang adik, sebagai seorang kakak. Itu adalah calling dari Tuhan. So teman-teman, siapapun kamu hari ini, kamu punya calling yang pasti, punya immediate calling. Jadi waktu kamu punya immediate calling, kerjakanlah callingmu. Belajarlah maksimal teman-teman. Jangan pikir bahwa belajar itu adalah sebuah pilihan. No, belajar adalah panggilan. Waktu kita melihat setiap kegiatan kita sebagai panggilan dari Tuhan untuk membawa kemuliaan bagi Tuhan, kita akan berubah. Kita akan maksimal, kita akan seize the day, kita nggak asal-asalan. Karena kita tahu, wah gue lagi jalanin panggilan Tuhan. Kita mau fokus untuk mencari tahu apa sih specific calling dari Tuhan untuk kita. Kita semua dipanggil untuk memberi dampak positif di dunia. Ada influence yang kita bawa. Lauren Cunningham, dia adalah orang yang sangat saya kagumi. Dia pendiri dari Youth with a Mission. Dia mengatakan bahwa kita dipanggil untuk mempengaruhi 7 area yang disebut 7 Mountains of Influence. Apa aja sih 7 Mountain itu? 7 Mountain itu meliputi ada area bisnis, ada area media. Media berarti meliputi ada sosial media, ada televisi, ada semua media cetak, semua hal yang berhubungan dengan media. Ada area family, keluarga, education atau pendidikan, religion, ada hal-hal yang berhubungan dengan gereja atau segala hal berhubungan dengan keagamaan, entertainment, hiburan, semua manusia perlu hiburan. Dan yang ketujuh adalah government atau pemerintahan.
Ada 7 area teman-teman. Nah Tuhan memanggil setiap orang dengan panggilan yang spesifik dan Tuhan mau agar kita setia pada panggilan kita yang Tuhan beri. Setiap orang punya panggilannya masing-masing dan gak hanya satu area aja. Bisa jadi 2, bisa jadi 3 area, bahkan mungkin 4 area. Mungkin kamu dipanggil untuk area pendidikan dan religion atau area media dan bisnis. Mungkin kelihatannya saat ini apa yang kamu lakukan itu adalah hal yang kecil. Saya cuma suka bisnis kecil-kecilan. Atau saya cuma suka ngedit video kecil-kecilan. Tetapi bagi Tuhan tidak ada panggilan yang kecil. Mungkin kamu punya karunia administrasi, senang ngatur-ngatur jadwal, kamu senang ngatur-ngatur keuangan, atau kamu suka angka. Ada orang yang sangat alergi sama angka, ada di sini yang alergi sama angka, tapi ada juga orang yang wah suka banget sama angka. Dia prefer ketemu angka daripada ketemu manusia. Atau kamu betah buat ngedit video, ngedit foto. Mungkin kamu bisa jadi kamu juga passionate buat ngajarin pelajaran ke teman kamu, ngajarin adik kamu, atau bahkan kamu kayaknya punya cara yang bagus banget buat ngajar anak-anak kecil. Semua passion kamu digunakan untuk membawa pengaruh yang besar di dunia. Kita tidak dipanggil untuk hidup yang biasa aja. Kita nggak dipanggil buat hidup yang B aja. Karena hidup kita ini hanya satu kali dan gak bisa diulang. So seize the day guys. Find out God's specific calling in your life. Mungkin di area bisnis, mungkin di area media, di area family, area pendidikan atau education, area religion, entertainment atau government. Mungkin kamu dipanggil oleh Tuhan dari hari ini untuk memberikan dampak baik bagi negaramu, bagi kotamu. Mungkin kamu gak bisa tenang melihat keadaan kotamu yang berantakan, yang kamu lihat ada kemacetan, kamu lihat kok kayak begini, birokrasinya sulit, ada kerinduan dari hatimu untuk memberkati bangsamu. Jangan anggap enteng, karena itu adalah beban yang Roh Kudus taruhkan dalam dirimu. Kak, tapi saya masih SMP. Jangan salah teman-teman. Orang-orang yang hari ini ada dalam pemerintahan, dia mendapatkan panggilannya mostly ketika mereka masih SMP. Ketika mereka umur 13 tahun, umur 12 tahun. So cari tahu dari sekarang panggilanmu. Jadilah generasi yang berjalan dalam panggilan. Be the genuine generation to bring glory to God. Saya mau tutup dengan satu ayat di Kolose 3 ayat 17 dikatakan begini. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Teman-teman, ada 2 hal yang saya mau sampaikan. Saya mau tantang kamu. Yang pertama, kalau kamu mau jalan dalam panggilan, kamu perlu untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kalau kamu sudah menerima Tuhan Yesus, tapi kamu belum tahu panggilan gua apa ya? Apa yang Tuhan mau saya kerjakan? Teman-teman, you have to ask to the one, to Jesus Christ. Mau cari tahu panggilan hidup? Tanyalah pada Sang Pemberi hidup. Jadi yang pertama, kalau kamu mau terima Tuhan Yesus. Yang kedua, kalau kamu mau jalan dalam panggilan Tuhan, kamu pengen cari tahu panggilan Tuhan dalam hidupmu. Kalau kamu adalah orangnya, saya mau ajak kamu untuk letakkan tanganmu di dada dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kau melihat tangan-tangan yang terangkat, tangan-tangan yang mereka letakkan di dada mereka sungguh-sungguh untuk mengenal Tuhan dan mengenal panggilan Tuhan dalam hidup mereka. Hari ini Tuhan, jadilah Tuhan dan Juru Selamat, jadilah Raja dalam kehidupan anak-anakmu ini Tuhan. Kalau hari ini mereka memutuskan untuk menerima Tuhan Yesus sebagai orang yang memiliki kehidupan mereka, orang yang sungguh-sungguh berkuasa atas hidup mereka, masuklah dalam hidup mereka Tuhan, jadilah Tuhan, jadilah Raja. Kami berdoa juga Tuhan, kalau kami sudah pernah menerima Tuhan Yesus, kami gak mau cuma menerima Yesus, tapi kami mau untuk berjalan bersama dengan Yesus. Kami mau untuk menjalani kehidupan kami dengan maksimal, menjalani panggilan yang Tuhan sudah berikan. Hari ini Tuhan bicaralah Tuhan dengan kuat kuasa-Mu Tuhan, bicaralah sehingga anak-anak-Mu menangkap hatimu dan tahu apa yang Engkau mau kerjakan dalam kehidupan mereka. Biar 7 area itu Tuhan, 7 mountains itu Tuhan yang nyatakan di mana area yang Tuhan mau untuk kami kerjakan sehingga kami gak salah langkah, gak salah pilih jurusan, gak salah pilih kampus, gak salah pilih kerjaan. Karena Tuhan Allah yang menuntun kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa Roh Kudus akan menuntun setiap kami dalam nama Tuhan Yesus. Dan saat ini jemaat Allah, angkat tanganmu, terima berkat Allah dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Biar berkat Allah yang membawa kamu masuk dalam semua kemenangan, dari kemenangan demi kemenangan, karena Tuhan yang menyertai engkau. Terimalah berkat Allah dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.
Teman-teman, kalau kamu mau ngobrol lebih lanjut, mau didoakan, kamu bisa scan QR code di bawah ini. Akan ada pendoa yang siap untuk mendoakan kalian. So happy weekend, God bless you.